Salah satu dosa besar bagi umat Islam atau kaum muslimin, muslimat, yaitu memutuskan silaturahmi. Saking dahsyatnya dosa besar ini hingga terancam tidak bisa masuk surga atau tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memutuskan silaturahmi. Sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibuka pintu-pintu surga pada hari Senin dan Kamis, lalu diberikan ampunan pada hari itu semua orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali dua orang yang tidak bertegur sapa. Dikatakan kepada malaikat, tariklah ampunan dari kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Tirmizi. Sangat besar ancamannya, dan dosa besar ini sampai bisa menghalangi seseorang bisa untuk masuk surga atau untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya dosa memutuskan silaturahmi ini. Apabila kita sudah berseteru, terjadi permasalahan sesama muslim, kiri kanan tetangga, ya intinya jangan lebih dari 3 hari. Secepatnya kalau bisa berdamai lagi. Nah, yang jadi permasalahan, bagaimana kalau seandainya kita pernah memutuskan hubungan silaturahmi dengan seseorang terjadi di masa lalu. Nah, sampai saat ini kita belum akur atau belum berdamai dengan orang tersebut, belum silaturahmi lagi dengan orang tersebut, masih terputus silaturahminya karena kita memutuskan sejak dulu sampai sekarang. Nah, sekarang baru ingat, baru sadar harus bagaimana. Nah, intinya apabila orangnya masih ada, temui aja. Nah, bawa oleh-oleh atau apa, temui ke rumahnya, bersilaturahmi. Terserah dia mau ngamuk atau apa, yang penting kita sudah mempunyai itikat baik untuk datang. Jalin lagi silaturahmi, ngobrol lagi, silaturahmi lagi. Kalau misalnya ada nomornya, ditelepon dulu atau dicat dulu, boleh. Tapi yang jadi permasalahan, terkadang kejadiannya masa lalu, giliran sekarang kita sudah sadar, ingin kita menyambung silaturahmi lagi, tapi ternyata orangnya sudah tidak ada. Bisa jadi orang tersebut sudah pindah, nomor teleponnya sudah tidak bisa dihubungi. Nah, selanjutnya harus bagaimana? Nah, ada beberapa langkah yang harus ditempuh apabila seperti itu kejadiannya. Yang pertama, kita punya itikat baik, ingin menyambung silaturahmi lagi dengan orang yang pernah kita putuskan silaturahminya dulu. Baru sadar saat ini, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya punya tekad ingin menyambung lagi silaturahmi yang terputus antara saya dengan si dia. Dia yang pernah saya putuskan silaturahminya dengan dia zaman dulu, saya sudah mencarinya kemana-mana tapi orangnya tidak ada. Nah, saya ingin menyambung lagi silaturahmi. Saya mohon padamu ya Allah, mudah-mudahan niat baik saya ini dicatat olehmu bahwa saya ingin menyambung lagi silaturahmi dengan beliau atau dengan dia. Bisa dengan berdoa seperti itu, dilanjut lagi dengan cara mendoakan. Mendoakan orang itu dengan yang baik-baik. Ya Allah, saya sudah mencari orang tersebut, saya ingin menyambung lagi silaturahmi dengan orang tersebut, tapi sampai saat ini saya tidak ketemu. Ya Allah, semoga orang tersebut dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diampuni segala dosa-dosanya. Nah, gitu aja. Atau misalnya doa-doa apa sajalah yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon sebagai tanda kita komunikasi lagi dengan orang tersebut dengan cara mendoakannya, menyambungkan silaturahmi. Nah, kemudian yang ketiga, lebih bagus lagi kalau seandainya kita bersedekah, diniatkan pahalanya untuk orang tersebut. Itu sebagai langkah-langkah yang bisa kita tempuh sebagai tanda kita menyambung lagi silaturahmi dengan orang tersebut. Yang penting kita punya itikat baik. Soal kita tidak ketemu lagi dengan orangnya, yang penting kita sudah mencari tidak ketemu, ahli warisnya juga tidak ada, anak-anaknya atau saudaranya tidak ada, ya sudah kita pasrah kepada Allah, berdoa kepada Allah, terus mendoakan orang tersebut.
dengan doa-doa yang baik. Yang ketiganya kalau bisa lebih bagus ya kita bersedekah yang pahalanya disampaikan untuk orang tersebut. Kita sudah punya itikad baik untuk menyambungkan silaturahmi yang terputus dari sejak zaman dulu. Nah misalnya kita sedekah ke kotak masjid, ya Allah saya sedekah ini, saya mohon kepadamu ya Allah, semoga disampaikan pahalanya untuk orang tersebut yang bernama ini yang dulu pernah saya putuskan silaturahmi dengannya. Dengan berkahnya sedekah ini semoga saya dan dia bisa terjalin lagi hubungan silaturahmi walaupun tidak ketemu, karena saya sudah mencari tidak ada, kemana-mana tidak ada, anak-anaknya juga sudah tidak ada, saya hanya pasrah kepadamu, itikad baik saya ingin menyambung silaturahmi dengan dia. Nah itu langkah-langkah yang bisa kita tempuh apabila kita tidak ketemu lagi dengan orangnya, dicari sudah tidak ada, wallahu alam apa sudah meninggal atau gimana. Nah yang terpenting lakukan gitu, dan niatnya kita juga bertekad kuat ingin menyambung silaturahmi yang sudah terputus sejak zaman dulu. Itu bisa dengan cara seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.